Bab 553 Serangan Mendadak. Tapi mengapa Wayland Corporation mengirim bas orang ke sini pada siang hari? Untuk berjemur di bawah sinar matahari. Namun, dengan sangat cepat, Luke mengerutkan kening. Ada yang salah dengan cara orang-orang ini bertindak. Mereka terlalu profesional. Mereka lebih mirip tentara terlatih daripada karyawan perusahaan telekomunikasi. Mengerutkan alisnya, Luke menepuk Selina dan berkata, "Ayo pergi dan lihat apa yang sedang dilakukan orang-orang itu." Selina langsung bangkit dan menutup kotak insulasi. Dolar, ambil kotaknya. Dolar dengan cepat menelan makanan di mulutnya dan mencengkeram gagang kotak dengan giginya, sebelum berlari mengejar Luke dan Selina. Mereka berjuang untuk menerobos kerumunan di alun-alun dan mencapai mobil mereka di pinggir jalan tidak jauh. Sebagai petugas berpakaian preman yang sedang bertugas, mereka telah mendaftarkan mobilnya ke security Stark Industries agar bisa memarkir mobilnya di sini. Luke dan Selina dengan cepat mengenakan rompi anti peluru mereka di dalam mobil, dan Dolar meletakkan kotak insulasi di kursi belakang. Baik Luke dan Selina juga mengenakan topi dan kacamata hitam besar. Baru saat itulah dua orang dan seekor anjing keluar dari mobil dan mengitari alun-alun menuju gedung. Luke mengerutkan kening ketika dia melewati pintu masuk gedung. Dia sudah mengaktifkan hidung tajamnya untuk mendeteksi jejak aroma 30 pria dari bas. Yang mengejutkan, mereka tidak membawa senjata, bom, atau barang berbahaya lainnya. Namun, mereka telah melakukan banyak penembakan baru-baru ini, karena mereka jelas berbau mesiu. Sebuah perusahaan telah mengirim lebih dari satu bas penuh penggemar senjata. Yah, itu tampaknya mungkin. Bagaimanapun, seluruh pameran adalah karnaval bagi siapa saja yang tergila-gila dengan senjata. Memikirkan itu, dia memberi isyarat kepada Selina, dan mereka berpisah. Luke pergi ke depan, sementara Selina dan Gold Nugget berada belasan meter di belakangnya. Di sisi lain, 30 orang telah melewati pos pemeriksaan keamanan, memasuki gedung, dan menghilang di lorong. Luke bergerak cepat dan menunjukkan lencananya kepada penjaga di pos pemeriksaan keamanan. Mengapa begitu banyak pria dari Wayland Corporation di sini? Penjaga itu tidak terlalu memikirkannya. Departemen R&D telekomunikasi mereka mengatur tur. Lukas mengerutkan kening. Mereka punya janji. Penjaga itu menjawab, "Ya. Kenapa lagi kita membiarkan mereka lewat?" Luke bertanya, "Bisakah saya melihat daftar tamu?" Penjaga itu dengan cepat menolak. "Maaf, tapi itu informasi rahasia." Luke segera berhenti bertengkar dengan penjaga dan memberi isyarat kepada Selina, dan mereka langsung melewati pos pemeriksaan keamanan untuk polisi. Mereka tidak mengambil pos pemeriksaan keamanan Stark Industries karena mereka akan dihentikan karena senjata dan rompi anti peluru pada mereka, dan mereka tidak akan diizinkan masuk sampai mereka menjawab banyak pertanyaan. Itu semua prosedur standar. Stark Industries tidak bisa disalahkan untuk itu. Untungnya, pos pemeriksaan yang khusus didirikan oleh Departemen Kepolisian untuk petugas mereka berada tepat di sebelahnya. Nama-nama petugas yang bertugas semuanya tercatat, dan mereka hanya perlu menggesek lencana polisi mereka untuk melewatinya. Itu sangat khas dari Stark Industries. Mereka lebih suka membuat keributan ini daripada bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Di rumah saya, Anda mengikuti aturan saya. Itu adalah kebanggaan sebuah perusahaan besar. Luke juga tidak mengatakan apa-apa kepada petugas di pos pemeriksaan keamanan polisi. Orang-orang dari Wayland Corporation telah melewati pos pemeriksaan tanpa masalah dan tidak membawa barang mencurigakan. Jika dia tiba-tiba membunyikan alarm besar tetapi gagal menangkap mereka melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab. Membunyikan alarm mungkin memicu kekacauan, dan bala bantuan mungkin tidak seefisien Selina. Dengan nugget emas di sisinya, Selina jauh lebih hebat daripada puluhan polisi biasa. Luke mengikuti orang-orang dari Wayland Corporation sementara Selina tetap di lobi untuk mengawasi sesuatu yang tidak biasa. Saat dia berlari, Luke mengingatkan Selina melalui lubang suara, "Tetap waspada. Ada yang tidak beres dengan orang-orang itu." Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang orang-orang ini, mereka semua menuju toilet. Setelah memasuki gedung utama di taman yang ramai, hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke toilet bersama, yang aneh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ketika anak-anak sekolah dasar pergi jalan-jalan musim semi, guru mereka akan berkata, "Semuanya, tolong gunakan toilet sebelum kita pergi agar kalian tidak perlu setengah jalan." Karyawan Wayland Corporation tentu harus lebih dewasa dari itu. Tiba-tiba, wajah Luke berubah. Dia mempercepat dan mengenakan lencananya sementara dia memberi isyarat ke Selina dengan tangannya yang lain. Gerakan Selina segera berubah menjadi hati-hati. Dia mundur ke pos pemeriksaan keamanan di dekat pintu masuk dan mengeluarkan walkie-talkie.
Ini adalah pasukan Westside B-52. Kami menduga bahwa sekelompok besar pria bersenjata telah muncul di lantai pertama gedung utama Stark Industrial Park di sisi timur. Dengan hidung tajamnya, Luke telah mendeteksi bau sejumlah besar senjata di dua tempat sampah di luar toilet tempat orang-orang Wayland Corporation baru saja keluar. Lebih buruk lagi, dia mencium bau bom. Untuk membawa ini ke gedung utama, ini bukan keributan skala kecil. Jika tujuannya bukan untuk membunuh banyak orang, maka itu adalah untuk mencuri sesuatu yang besar. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah jumlah korban yang terlibat, tetapi konsekuensinya akan sama mengerikannya. Apakah Tony Stark tidur dengan wanita yang salah lagi? Luke hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Ketika begitu sulit bagi orang lain untuk menggali lubang untuk Tony Stark, dia memiliki sejarah menggali lubang itu untuk dirinya sendiri. Sementara dia memikirkan ini, Luke bergerak cepat. Namun, orang-orang dari Wayland Corporation jelas siap dan akrab dengan wilayah itu. Ketika Luke mulai berlari, para penjahat yang sudah bersenjata telah berputar-putar untuk menyerbu keluar dari lorong di sisi lain tanpa ragu-ragu. Hati Luke menjadi berat. Dia tahu dia sudah terlambat. Penjahat ini sudah menyerbu ke lobi, di mana ada lebih dari 100 orang. 20 dari mereka adalah petugas polisi dan penjaga keamanan, dan sisanya adalah pengunjung biasa. Bang, 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 bang. Suara tembakan terdengar, diikuti oleh jeritan dan jeritan. Lukas mengerutkan kening. Dia melepas topi dan kacamata hitamnya di lorong dan mengenakan topeng. Dia memakai kacamata hitam lagi dan memasukkan topi itu ke dalam sakunya. Dia siap untuk melakukan pembunuhan, jadi dia harus menutupi wajahnya dengan benar. Dia tidak ingin melihat wajahnya memercik ke seluruh bagian depan surat kabar La besok. Selina, bagaimana kabarmu? Dia bertanya dengan lembut di lubang suara. Selina menjawab dengan suara keras, mereka sudah melepaskan tembakan. Beberapa petugas keamanan tewas. Petugas polisi membantu, tetapi mereka tidak akan bertahan lebih lama. Tidak, aku harus mendukung mereka sekarang. Bang, bang, bang. Mendengar suara tembakan, ekspresi Luke berubah serius. Pada saat itu, dia mencapai sudut di lorong. Dia berhenti dan mengangkat Glock-nya. Mengambil napas pendek, dia tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Pa. Dari kiri ke kanan, 6 penjahat ditembak tepat di jantungnya secara berurutan dari belakang. Para penjahat bereaksi sangat cepat. Segera, 3 dari mereka yang mengawasi di belakang membalas tembakan. Mereka juga berteriak, seseorang menyerang kita dari lorong di belakang. Bab 554 Siapa bilang senjataku hanya memiliki 5 peluru. Bang, 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 bang. Peluru menghantam dinding tempat Luke bersembunyi. Luke, bagaimanapun, sudah mundur untuk mengingat dirinya sendiri. Menembak 6 target berbeda secara berurutan dalam 1 detik bukanlah sesuatu yang sering dia lakukan. Namun, itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Setelah kekuatan mentalnya mencapai 25, mudah baginya untuk berganti target dengan sangat cepat, tetapi ketepatan bidikannya tidak dapat dijamin. Fakta bahwa dia baru saja bisa mengenai ke-6 penjahat di vital mereka juga karena sedikit keberuntungan. Mustafa sudah mati. Aziz sudah mati. Baris sudah mati. Hardy sudah mati. Pria di belakang adalah penembak es. Lukas mencibir. Orang-orang ini telah melepaskan tembakan tanpa menahan diri sejak memasuki lobi. Sementara mereka fokus menyerang penjaga keamanan dan petugas polisi, mereka telah membunuh lebih dari 10 warga sipil. Perilaku seperti itu bukanlah sesuatu yang akan ditoleransi oleh Luke. Granat. Selina tiba-tiba memperingatkannya. Luke menjulurkan kepalanya ke tengah jalan dan mengunci seorang penjahat. Dia kemudian sedikit menyesuaikan sudut senjatanya. Bang, bang. Salah satu penjahat baru saja menarik pin pada granat dan hendak melemparkannya ke arah Luke, ketika Luke menembaknya tepat di wajahnya. Pria itu langsung jatuh ke belakang, dan granat di tangannya berguling-guling di tubuhnya. Para penjahat yang ketakutan di sekitarnya buru-buru berlindung. Tetapi seorang pria botak yang tingginya hampir 2 meter melangkah dan menendang tubuh penjahat yang mati itu sehingga granat berada di bawahnya. Bang! Dengan suara tumpul, tubuh penjahat itu terangkat puluhan sentimeter ke atas sebelum jatuh kembali lagi. Seorang ahli, baik Luke maupun Selina memperhatikan pria botak itu. Refleks pria itu cepat dan tepat, dan yang terpenting, dia sangat berani. Bang! Bang! Luke mengangkat tangannya dan menembak lagi. Seorang ahli. Lebih baik kamu mati sekarang. Pria itu, bagaimanapun, menyeringai sinis dan mengangkat tangannya di depan matanya. Dentang, dentang. Ada 2 bunyi ping ringan,
dan Luke melihat dua peluru parabellum 9 mm miliknya pecah berkeping-keping di lengan pria itu. Apakah pria itu memiliki pelat anti peluru di lengannya? Ide itu melayang di kepala Luke, tapi dia tidak ragu untuk menembak sama sekali. Bang, 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 bang. Pria itu, bagaimanapun, menundukkan kepalanya dan membungkuk untuk meletakkan tangannya di tanah dalam posisi pengisian klasik di sepak bola Amerika. Pada saat berikutnya, dia menembak ke depan dan langsung menuju Luke. Ekspresi Lukas berubah. Dia menembakkan peluru terakhir di Glock-nya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur ke lorong. Dari sudut matanya, dia melihat peluru terakhir mengenai kepala pria itu yang tertunduk, tetapi peluru itu juga hancur berkeping-keping. Luke menjadi bersemangat dan perasaan gembira menggenang. Kepala pria itu jelas botak dan telanjang, dan tidak memiliki pelindung anti peluru. Jadi, pria itu adalah manusia super. Ledakan. Langkah kaki yang terdengar seperti serangkaian ledakan langsung mendekat. Suara keras itu diikuti oleh pria yang menyerbu ke lorong saat dia berbalik sedikit dan kemudian terus berlari ke arah Luke. Pria itu mengangkat matanya untuk melihat targetnya, hanya untuk melihat Luke meletakkan kembali Glock di sarungnya 10 meter jauhnya. Luke tidak tampak cemas sama sekali, yang menurut pria itu agak aneh. Ibu, pria, tetapi sangat sulit baginya untuk berhenti di tengah serangannya, jadi dia langsung meluncur ke arah Luke dengan ritme yang sudah dikenalnya. Dengan langkah pertama pria itu di lorong, Luke menyimpan Glock-nya. Pada langkah kedua, tangan kiri Luke terulur di bawah ketiak kanannya. Pada langkah ketiga, tangan kiri Luke mengeluarkan pistol dengan laras yang sangat panjang. Mata pria berotot itu berkedut, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya, yang sedikit mengurangi momentumnya. Itu adalah Smith & Wesson 500. Itu adalah senjata untuk berburu gajah dan badak. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Tetapi mengapa seorang detektif kecil membawa senjata yang begitu mewah dan tidak praktis untuk pekerjaan sehari-hari? Bam! Dentang! Pikiran itu baru saja terlintas di kepalanya ketika sebuah peluru mengenai lengannya yang melindungi wajahnya dan dibelokkan. Dia merasakan sakit, tetapi lega. Itu bukan peluru khusus, dan dia benar-benar bisa menahan serangan ini dengan tangan kosong. Lagi pula, selain kekuatannya yang menakjubkan, M500 terkenal hanya mampu menahan 5 peluru. Bam! Dentang! Peluru kedua dibelokkan lagi setelah mengenai lengannya, tetapi dampak besar itu semakin memperlambat pria itu. Bam! Dentang! Peluru ketiga mengenai lengannya lagi, dan postur tubuh pria itu berubah dari condong ke depan menjadi hampir berdiri tegak. Bam! Dentang! Peluru keempat akhirnya membuat lengan pria itu gemetar. Bam! Dentang! Melalui celah kecil di antara kedua lengannya, peluru kelima mengenai leher pria itu di tempat yang terkena. Kepalanya tersentak ke belakang sedikit, tetapi pelurunya masih dibelokkan. Namun, pria itu menyeringai. Anda hanya memiliki 5 peluru. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan kecuali menunggu untuk dibunuh sekarang. Bam! Dentang! Peluru keenam mengenai dagu pria itu yang sedikit terangkat tanpa ragu-ragu, dan tubuh bagian atasnya tersentak ke belakang. Ada tanda putih di mana peluru mengenainya. Bam! Dentang! Peluru ketujuh mengikuti dan melebar pada tanda putih, membuat pria itu semakin bersandar. Dia melihat Luke melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Bam! Dentang! Peluru kedelapan mengenai tempat yang sama untuk ketiga kalinya, membuat kulitnya merah. Pikiran pria itu benar-benar kacau, dan dia akhirnya terguling ke belakang. Dampak besar dari pistol, 50 telah menghantam dagunya yang paling rentan 3 kali berturut-turut. Bahkan jika dia terbuat dari besi, dia tidak tahan lagi. Luke melangkah maju lagi dan menurunkan senjatanya kali ini untuk membidik sasarannya. Bam! Dentang! Peluru ke-9 mengenai titik merah di dagu pria itu lagi, dan sekarang ada bekas darah. Pria itu benar-benar terpana dan kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Luke mendesak ke depan. Bang! Pada saat dia menembakkan peluru ke-10, dia hanya berjarak 2 meter dari pria itu. Dengan suara tumpul peluru menembus daging, pria itu menegang, dan matanya tiba-tiba melotot. Sebuah lubang akhirnya muncul di dagunya, dan peluru yang tertancap di dagingnya bisa terlihat samar-samar. Luke berdiri diam dan menarik pelatuknya. Bang! Peluru ke-11 mengenai peluru sebelumnya yang sudah ada di luka dan mendorongnya ke kepala pria itu. Dengan retakan teredam, mata pria itu melebar, dan dia jatuh kembali ke lantai dengan bunyi gedebuk. Beberapa detik kemudian, darah mulai mengalir dari mata, hidung, mulut dan telinganya saat dia terbaring tak bernyawa di tanah. Luke mengerucutkan bibirnya. Siapa yang memberitahumu bahwa pistolku hanya memiliki 5 peluru? M686 di sarung Luke diam-diam menghilang,
dan dia menggantinya dengan M500 dengan hiasan yang indah. Dia kemudian mengeluarkan Glock dan mengisi ulang, sementara dia bertanya, "Selina, bagaimana kabarmu?" Selina meraung, "Jika kamu tidak cepat, aku akan mendapatkan nugget emas untuk mulai menggigit orang." Bab 555 gelombang terakhir, semua turun. Lukas tertawa. Termasuk pria berotot yang jelas-jelas manusia super, dia telah membunuh 8 penjahat. Masih ada 27 penjahat di luar, tapi Selina masih bisa menangkis mereka. Benar saja, dorongan yang diberikan Gold Nugget padanya benar-benar mengesankan. Saat dia memikirkan itu, Luke berlari semakin cepat sampai dia hampir berubah menjadi bayangan kabur. Saat dia keluar dari lorong, dia melepaskan tembakan dengan Glock yang dia pegang. Bang, 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 bang. Saat Luke bergerak cepat, 3 penjahat yang bersembunyi dengan aman memasuki jarak tembaknya dan tertembak. Mereka berteriak dan jatuh. Bang, 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 bang. Pistol Luke tetap stabil seperti biasanya. Dia bergerak seringan bayangan, hampir seolah-olah dia melayang di atas lantai. Dia berlari mengelilingi para penjahat dan menembak jatuh 3 penjahat lainnya yang menembaki Selina dan penjaga lainnya. Bang, 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 bang. Luke akhirnya mengosongkan klipnya, tetapi hanya 1 penjahat yang jatuh kali ini. Dia melewatkan 2 target terakhir. Memang terlalu sulit untuk mencapai 9 target dalam 2 detik sambil berlari. Selain itu, para penjahat itu kebanyakan bersembunyi di balik perlindungan daripada menembak balik Luke di tempat terbuka seperti orang idiot. Luke hanya mengandalkan gerakannya yang cepat untuk membawa mereka ke dalam jangkauan tembaknya sebelum mereka bisa bereaksi. Meski begitu, tekanan pada keamanan Stark dan polisi sangat berkurang. Luke menyelinap ke balik pilar marmer. Bersandar padanya, dia melepaskan klip kosong di pistol dengan tangan kanannya sementara dia mengeluarkan klip baru dengan tangan kirinya. 13 musuh tersisa. Mereka jam 11, 12, 1 dan 2, Selina memperingatkannya dengan cepat. Pilar marmer bergetar sedikit saat pecahan marmer berserakan di mana-mana. Dengan cepat mengisi ulang pistolnya, Luke berkata, "Tidak buruk. Anda menjatuhkan 7 dari mereka." Petik 2. Selina berkata, "Saya hanya membunuh 4." Luke berkata, "Kalau begitu, haruskah kita mengalahkan mereka semua dalam 1 gelombang terakhir?" "Oke, kamu urus yang 8 jam 11 dan 12, dan aku yang urus yang 5 jam 1 dan 2, kata Selina. Luke berkata, "Pada sasaran saya, 3, 2, 1. Saat dia mengatakan, 1, dia berlari keluar dari sisi kiri pilar. Bang, 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 bang. Dia langsung bertemu dengan rentetan peluru. Tapi para penjahat tidak bisa mengikuti kecepatan Luke. Berlari menyamping dengan langkah pendek dan cepat, Luke memegang senjatanya dengan kedua tangan. Bang, 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 bang. 2 dari 3 penjahat yang menjulurkan leher pada pukul 11 ditembak di kepala, dan yang terakhir di dadanya. Dia berteriak dan jatuh. Bang, 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 bang. Hampir pada saat yang sama, tembakan meledak di sisi Selina juga. 3 penjahat pada pukul 2 menjerit dan jatuh, 2 ditembak di perut dan 1 di lengan. Terganggu oleh serangan Luke, para penjahat memberi Selina cukup waktu untuk membidik dan menembak mereka. Jika sudah lebih awal, mereka tidak akan membuat kesalahan konyol seperti itu. Paling tidak, beberapa dari mereka akan terus menembak untuk menekan orang-orang di pintu masuk. Tapi keahlian menembak Luke terlalu menakutkan. Dia telah membunuh hampir sepertiga penjahat di lobi dalam 20 detik. Tak satu pun dari yang selamat berani mempercayakan punggung mereka kepada pasangan mereka tanpa khawatir. Sebagai perbandingan, 20 penjaga keamanan Stark dan petugas polisi hanya membunuh sekitar 7 dari mereka. Orang-orang itu jauh lebih tidak berbahaya. Tapi sekarang, mereka panik, sial, sepertinya ada penembak terampil di pintu masuk juga. Luke dan Selina tidak meminta kerja sama dari petugas polisi lain dan penjaga keamanan, yang hampir menangis di bawah serangan gencar. Selina lebih suka tidak membuang waktu. Jadi, hanya dia dan Luke yang menembak dengan ganas ke arah para penjahat di tengah lobi. Dalam kepanikan mereka, para penjahat membuat lebih banyak kesalahan. Beberapa berbalik untuk menjaga terhadap Selina di pintu masuk, sementara sisanya terus menembaki Luke. Melawan hanya 5 orang, Luke praktis tidak merasakan tekanan sama sekali. Tidak seperti sebelumnya, ketika 10 hingga 20 senapan ditembakkan ke arahnya. Berlari dengan langkah pendek, dia memegang senjatanya dengan kedua tangan dan menarik pelatuknya tanpa tergesa-gesa.
Bang! Bang! Dua penjahat terdekat ditembak di kepala. Bang! Bang! Salah satu dari dua penjahat pada pukul 12 mencengkeram lehernya dan jatuh, dan yang lainnya ditembak di dada. Bang! Bang! Penjahat yang berjongkok untuk mengisi ulang pada pukul 1 ditembak di bagian belakang kepalanya. Dia langsung terguling ke samping. Selina mengeluh, sialan. Anda mencuri pembunuhan saya. Petik 2. Bang! 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 Penjahat terakhir pada pukul 2 ditembak 5 kali dalam 1 detik. Darah menyembur darinya saat dia berlutut dengan mata terbelalak. Selina, yang marah karena Luke mencuri pembunuhannya, mengosongkan peluru yang tersisa ke penjahat terakhir, membuatnya berlubang. Itu adalah konfrontasi yang sangat singkat. Dari saat Luke menyerbu keluar dari lorong hingga dia mengisi ulang di belakang pilar, dan kerja sama tim mereka dalam membersihkan penjahat yang tersisa, hanya butuh 1 menit. Para petugas polisi dan satpam sedang sibuk mengisi ulang dan meminta bantuan, ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa tembakan telah berhenti. Luke bersembunyi di balik pilar lain dan berkata kepada Selina, suruh mereka menahan api. Aku harus mengurus bomnya. Selina kemudian berteriak pada keamanan Stark dan petugas polisi tidak jauh saat dia memberi isyarat dengan kedua tangan, hentikan. Hentikan. Turunkan senjatamu. Turunkan senjatamu. Spesialis bom departemen perlu memindahkan bahan peledak yang dicurigai sesegera mungkin. Di sisi lain, Luke muncul dari balik pilar. Dia cepat tetapi tidak terburu-buru saat dia bergerak. Dia menendang seorang penjahat yang mencoba meraih senjatanya meskipun bahunya terluka tepat di wajahnya dan mengirimnya terbang. Kemudian, Luke akhirnya berjongkok di sebelah mayat dua penjahat dan dengan hati-hati memeriksa tas di atasnya. Sesaat kemudian, dia mengambil 2 tas besar dari mayat-mayat itu dan dengan cepat menyelinap ke lorong di belakang mereka. Ketika Luke melangkah keluar, beberapa penjaga keamanan hampir mengarahkan senjata mereka ke arahnya, tetapi Selina langsung berteriak kepada mereka untuk berhenti. Mereka memandang Luke lagi, hanya untuk melihat bahwa meskipun dia mengenakan topeng hitam dan kacamata hitam, dia memiliki lencana polisi, dan tidak ada penjahat yang mengenakan topeng. Meski begitu, ketika Luke menendang penjahat yang terluka, sejumlah penjaga keamanan akan mengangkat senjata lagi, ketika mereka tiba-tiba menyadari, tunggu, dia menendang penjahat. Baru setelah Luke kabur dengan kedua tas itu, mereka memandang Selina dengan curiga. Detektif, apakah semua spesialis bom Anda begitu berani? Jika mereka tidak diselamatkan oleh Luke sekarang, mereka akan menggunakan kata sifat lain. Mereka belum pernah melihat seorang spesialis bom mengambil sendiri bom itu. Itu praktis bunuh diri. Selina berkata dengan tenang, tidak apa-apa, dia seorang profesional. Baiklah, kirim yang terluka ke rumah sakit dan evakuasi warga sipil di lobi secepatnya. Kunci tempat ini dan pastikan tidak ada orang yang masuk kalau ada penjahat yang tersisa di gedung ini. Bab 556 Holy T dan Hujan Emas. Juga, beritahu petugas di luar untuk langsung menghentikan kelompok manapun yang memiliki puluhan orang seperti ini dan menolak mereka masuk. Selina mengarahkan instruksi terakhir ini kepada rekan-rekannya dari Departemen Kepolisian Eastside. Tidak ada yang keberatan. Baru saja, detektif wanita yang wajahnya setengah tertutup oleh topi dan kacamata hitamnya tidak mundur sama sekali di hadapan puluhan penjahat. Dia membalas tembakan segera setelah dia menemukan kesempatan, dan membuat pihak lain tidak mungkin mengepung penjaga keamanan dan petugas polisi. Pada akhirnya, dia bahkan membunuh banyak penjahat berturut-turut. Dia pasti berani dan tangguh. Sekarang setelah dia memberikan instruksi, tim keamanan Stark Industries juga mendengarkannya dengan patuh. Mereka tidak punya pilihan. Kepala tim keamanan telah terluka pada gelombang pertama, dan sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan keberuntungan, dia akan selamat. Dua pemimpin regu juga telah ditembak satu demi satu. Mereka tidak dalam kondisi kritis, tetapi harus pergi ke rumah sakit juga. Tanpa pemimpin untuk saat ini, tim keamanan Stark hanya bisa mendengarkan perintah dari detektif wanita pemberani. Sebagai perbandingan, petugas berpengalaman dari Departemen Kepolisian Eastside jauh lebih pintar. Mereka langsung berlindung saat suara tembakan terdengar, dan tidak mengungkapkan diri mereka dengan mudah. Mereka juga kadang-kadang mengulurkan senjata mereka untuk menembaki para penjahat pada saat-saat yang tidak terduga, yang membuat mereka menjadi ancaman yang lebih besar daripada penjaga keamanan. Oleh karena itu, tidak ada petugas di pos pemeriksaan keamanan yang terluka. Sementara Selina memberikan instruksi, Luke berlari seperti orang gila. Mempertahankan kecepatan orang biasa dalam sprint 100 meter, dia stabil saat dia membawa 2 tas besar dan menghancurkan jendela dengan 1 tembakan dari senjatanya sebelum dia berlari keluar dari gedung.
Ini adalah bagian belakang gedung yang memiliki orang yang relatif lebih sedikit. Padahal saat itu pengunjungnya masih banyak. Melihat sekeliling, Luke menghela nafas. Hitung mundur di dalam hatinya akan segera berakhir. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Luke mempercepat dan bergegas ke lubang gat. Menendang tutupnya yang berat, dia melilitkan anak panah tali khusus di sekitar dua tas dan dengan cepat dan mantap menurunkannya ke lubang gat. Dia mengangkat tangannya, dan anak panah tali dengan cepat dipanggil kembali. Bergerak jauh, Luke berkata di lubang suara, "Selina, beritahu mereka untuk bersiap menghadapi ledakan yang akan datang. Mereka perlu menjaga ketertiban dan memastikan tidak terjadi kerusuhan yang lebih besar." Selina hanya berkata, "Salin itu," sebelum dia mulai berteriak, "Pindahkan. Semuanya, pindahkan. Akan ada ledakan." Luke merasa geli. Sudah lama sekali Selina tidak berteriak sekeras itu. Dia agak merindukannya. Melihat lubang gat yang terbuka lebar tidak jauh dari sana, dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, Stark Industries tidak akan begitu picik untuk menuntut kompensasi dariku, kan? Saat dia memikirkan itu, ada ledakan yang memekakkan telinga di saluran pembuangan. Dalam sekejap mata, beberapa lubang gat di dekatnya melonjak ke udara. Untungnya, tidak banyak orang di sini, dan tidak ada satupun dari mereka yang berada di dekat lubang gat. Meskipun mereka cukup terkejut, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah, tidak ada yang terluka. Lukas merasa lega. Sepertinya itu bukan masalah besar. Kemudian, dia menghirup udara. Apakah ini sistem pembuangan limbah? Itu bau. Dia buru-buru mengurangi sensitivitas hidung tajam. Sesaat sebelumnya, di toilet ruang resepsi tertentu di lantai pertama, seorang lelaki tua berkulit putih pucat sedang berdiri di depan toilet. Suara gemerincing itu tidak berhenti sampai beberapa saat kemudian. Dia menghela nafas. Mengapa kencing tidak membuatku merasa sedikit lebih baik? Suram dan frustrasi, dia bahkan lupa menyiram toilet. Tepat pada saat itu, ada suara memekakkan telinga dari luar gedung, yang membuatnya cukup terkejut. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, toilet tiba-tiba melonjak lurus ke langit-langit. Diikuti oleh air mancur luar biasa dari cairan kuning dan coklat yang menyemburkan kamar mandi seperti hujan emas. Pria tua itu, yang telah berubah dari putih menjadi kuning, tercengang. Tidak lama kemudian dia mengutuk keras. Astaga! Di luar pintu, seorang lelaki tua bertanya, "Tuan Weyland, apa kamu baik-baik saja?" Pria tua kulit putih itu sudah mulai muntah ketika dia membuka pintu kamar mandi. Takagi, tolong hubungi Erk." Saat dia berbicara, dia merasakan hujan emas di wajahnya menetes ke mulutnya. Dia langsung muntah. Di ruang tamu, Takagi baru saja melangkah beberapa langkah dari jendela ke kamar mandi. Tetapi ketika pintu kamar mandi terbuka, bau busuk yang mengerikan keluar, diikuti oleh seorang pria yang basah kuyup dengan kotoran basah. Menggunakan kemauan besi yang telah dia kembangkan setelah bertahun-tahun, Tuan Takagi menahan diri, dan setelah mendengarkan apa yang dikatakan pria itu, dia bergerak cepat ke pintu dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan nada hikmatnya yang biasa. "Baiklah, Tuan Weyland, mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggil asistenmu." Dia membuka pintu dan berjalan keluar setelah dia mengatakan itu. Setelah dia mengambil pengawal dan asisten pria itu, dia akhirnya tersedak dan bergumam, "Sialan. Kenapa dia bau sekali? Apa dia jatuh ke toilet?" Saat dia tersedak, dia tiba-tiba melihat seseorang lewat. Tertegun, Takagi tanpa sadar memanggil orang itu. Detektif Lukas. Orang yang baru saja lewat tiba-tiba berhenti dan mundur 2 langkah sebelum dia menoleh. Melihat Takagi, dia melepas kacamata hitam dan topengnya dan mengenakan topinya. Takagi, kenapa kamu di sini?" Melihat gerakan Luke, Takagi merasa ada yang tidak beres. "Saya di sini dengan klien. Maaf, tapi bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di luar sana?" Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Luke secara singkat memberitahu Takagi tentang ledakan yang baru saja terjadi dan kemungkinan serangan ekstremis. Mengapa Takagi begitu baik padanya, dan mengapa dia mengirim hadiah kepada Luke di setiap hari libur. Tepatnya untuk saat-saat seperti ini. Setelah memberitahu dia tentang situasinya dalam beberapa kalimat, Luke berkata dengan suara rendah, "Tuan Takagi, tidak ada klien yang sepenting keselamatanmu sendiri. Saya tidak yakin apakah orang-orang itu memiliki kaki tangan. Jika memungkinkan, Anda harus pergi ke tempat parkir bawah tanah dengan pengawal Anda dan segera pergi. Lupakan saja, saya akan mengantar Anda keluar, atau Anda mungkin diinterogasi oleh petugas polisi untuk waktu yang lama." Dengan sungguh-sungguh, Takagi membungkuk dan berterima kasih padanya. "Terima kasih atas peringatannya, Detektif Luke.
Saya akan meminta Tuan Weyland untuk pergi bersama saya. Lukas tercengang. Weyland, dari perusahaan telekomunikasi dan robotika itu. Takagi berkata, ya, Tuan Charles Weyland adalah ketua Dewan Direksi Weyland Corporation. Dia klien saya hari ini. Luke memberi isyarat kepada Takagi, yang cukup pintar untuk segera mendapatkannya. Dia langsung mendekat ke Luke. Kemudian, Luke berkata kepadanya dengan suara yang sangat rendah, para ekstremis yang melancarkan serangan barusan membawa bus Weyland Corporation ke sini, dan mereka memasuki gedung sebagai karyawan perusahaan. Tuan Takagi, apakah Anda yakin ingin menunggu ketua dewan ini? Bab 557 Akankah ketua dewan memberi Anda masalah? Terkejut, Takagi berpikir selama beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya. Detektif Luke, Tuan Weyland tidak bisa terlibat dalam hal ini. Dia melihat Luke dan mengingat informasi penting yang baru saja dikatakan pemuda itu kepadanya, dia berkata dengan suara yang lebih rendah, Tuan. Weyland berasal dari barisan panjang anggota Kongres. Mereka adalah Republikan garis keras. Lukas mendapatkannya. Tidak ada yang akan percaya bahwa orang besar dari keluarga seperti itu akan terlibat dengan ekstremis. Berbeda dengan warga generasi baru, yang berdarah panas dan mudah terombang-ambing, keluarga seperti itu memiliki fondasi yang dalam dan diajarkan sejak kecil untuk memegang kekuasaan, mereka lebih cenderung menipu para ekstremis, bukan sebaliknya. Berbagai pikiran melintas di kepala Luke, dan dia mengangguk ringan. Jika itu masalahnya, minta dia untuk bergegas. Aku akan mengantar kalian berdua keluar. Takagi, bagaimanapun, memaksakan senyum. Yah, ada masalah kecil. Lukas bertanya, ada apa? Apakah sangat sulit untuk meyakinkan Tuan Weyland ini? Takagi berkata dengan suara rendah yang sama, saat Weyland berada di kamar mandi tadi, sepertinya toiletnya meledak, menyemburkan kotoran. Dia mungkin terlalu sibuk membersihkan diri untuk keluar dalam waktu dekat. Luke hanya bisa melirik ke arah dari mana dia baru saja datang. Setelah menyingkirkan 2 kantong besar bahan peledak, dia memasuki gedung dari belakang karena semua penutup lubang gas telah meledak di area belakang gedung, dan baunya menyengat. Mungkinkah mandi kotoran Tuan Weyland ada hubungannya dengan Luke? Memikirkan itu, Luke menjadi serius dan mengangguk. Baiklah, saya akan membuat pengaturan terlebih dahulu dan menghubungi Anda nanti, dan kemudian mengantar Anda keluar. Dengan itu, dia langsung menyelinap pergi. Mengingat bau di belakang gedung, dia bahkan tidak berani membayangkan situasi Tuan Weyland saat ini, karena semua itu akan membuatnya muntah. Dia menemukan Selina di depan gedung dan memberitahunya tentang Takagi dan Weyland. Selina tidak mempermasalahkan Takagi, meskipun villa yang mereka tinggali sekarang adalah hadiah darinya. Dia lebih ingin tahu tentang sesuatu yang lain. Apakah Weyland ini akan memberimu masalah nanti? Luke berkata dengan wajah pahit, aku tidak berpikir. Jadi, dia tidak terlalu percaya diri ketika mengatakan itu. Lagi pula, siapapun yang mengalami mandi kotoran punya banyak alasan untuk marah. Selina juga tidak punya solusi, dan hanya bisa menepuk pundaknya. Sebaiknya kamu mulai berdoa. Saya akan menghubungi petugas di tempat parkir bawah tanah dan memberitahu mereka untuk membiarkan Anda lewat nanti. Petik 2. Saat mereka berbicara, sekelompok orang keluar dari lift. Melihat Luke dan Selina, yang sedang berbicara dengan suara rendah, pria yang dikawal di tengah kelompok itu memberikan seruan ringan keheranan, lalu mengatakan sesuatu kepada satpam gendut di sebelahnya. Penjaga keamanan yang gemuk kemudian pergi dan berkata, Detektif, Tuan Stark ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Lukas tersenyum. Supervisor Happy, kita bertemu. Lagi. Happy memberikan senyum palsu dan melambaikan tangannya dengan sikap, tolong, yang tidak sabar. Luke dan Selina menghampiri dan menyapa pria itu dengan sikap yang sangat formal. Stark, halo. Tentu saja, pria itu adalah Tony Stark. Melihat mereka, dia melambai ke penjaga keamanan, yang sedikit membubarkan diri untuk menghalangi pandangan orang lain di tempat itu. Baru saat itulah dia berkata, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan hari ini. Baik Luke maupun Selina tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Mereka berkata dengan santai, kami hanya melakukan pekerjaan kami. Tony Stark, bagaimanapun, mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa dia belum selesai. Meskipun seseorang baru saja meledakkan seluruh sistem pembuangan limbah gedung saya dan memaksa kami untuk menutup setengah kamar mandi di gedung itu, saya masih harus berterima kasih. Baik Luke maupun Selina kehilangan kata-kata. Tony Stark berkata langsung, saya akan meminta orang-orang untuk mengurus akibat dari acara hari ini. Anda tidak akan mengalami kesulitan. Itu saja. Dia kemudian pindah, dan penjaga keamanan mengelilinginya lagi.
Tapi Stark berhenti 2 langkah lagi. Dia bertanya, tanpa melihat ke belakang, apakah kamu butuh hadiah? Seperti, $500.000. Lukas tertawa. Tidak, saya diperintahkan untuk menjaga keamanan di sini. Departemen kepolisian menanggung gaji saya secara penuh. Tony Stark mau tak mau berbalik dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Dia mengangguk. Sepertinya uang yang saya habiskan tidak sia-sia. Dia berbalik dan berjalan pergi setelah dia mengatakan itu. Luke dan Selina saling memandang dan tertawa kecil. Benar-benar tidak biasa bagi pria kaya yang kejam ini untuk memuji siapapun. Bukan karena kepribadian Tony Stark telah berubah, tetapi karena mungkin ada masalah serius jika Luke dan Selina tidak ikut campur hari ini. Baru saja, Tony menggunakan program pintar pribadinya untuk memperkirakan secara kasar kekuatan kedua bom itu. Jika ada ahli pembongkaran yang mahir di antara para penjahat, dan mereka telah memicu bom setelah memasangnya di lokasi strategis di dasar bangunan, bagian dari bangunan itu mungkin telah runtuh. Untungnya, Stark Industries tidak pernah mengambil jalan pintas dalam hal konstruksi. Sebuah bangunan biasa akan diruntuhkan oleh 2 kantong bahan peledak. Tony Stark berada di puncak gedung. Jika gedung itu runtuh, bahkan penjaga keamanan pun tidak bisa menyelamatkannya. Kedua, ada lebih dari 2.000 orang di gedung itu sekarang, dan setidaknya setengah dari mereka akan terbunuh jika gedung itu runtuh. Misalnya, Takagi dan Ketua Dewan Wayland Corporation berada di lantai pertama. Ada juga tamu lain yang bahkan lebih penting di lantai lain juga. Jika setengah dari tamu terbunuh, tanggung jawab akan terlalu berat untuk ditanggung oleh Stark Industries. Karena alasan itulah Tony Stark berhenti dan berbicara dengan Luke dan Selina atas kemauannya sendiri. Itu juga untuk alasan yang sama bahwa dia bercanda bahwa kekayaan yang dia bayarkan sepadan. Luke dan Selina menyaksikan pria itu masuk ke Rolls-Royce Phantom di pintu masuk, sebelum mereka melakukan urusan mereka sendiri. Pujian dari Tony Stark, mereka tidak bisa memakannya, juga tidak bisa membantu menjaga ketertiban. 20 menit kemudian, Luke mengenakan masker saat masuk ke mobil Takagi. Ada pria lain di dalam mobil. Melihat topeng Luke, hidung lelaki tua kulit putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, karena dia merasa tubuhnya masih memiliki bau di atasnya. Ekspresinya yang sudah jelek menjadi lebih buruk. Siapa dia? Takagi berkata dengan suara rendah, ini detektif Luke Coulson, orang yang baru saja kusebutkan padamu. Luke melepas topengnya dan tersenyum pada pria tua kulit putih itu. Wayland, halo. Untuk berbagai alasan, saya perlu menutupi wajah saya sekarang. Mohon maafkan saya. Wayland hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit penasaran mengapa seorang detektif kecil harus menutupi wajahnya. Mobil mencapai pintu keluar pada saat itu, dan beberapa petugas polisi sudah ada di sana. Luke menurunkan jendela dan memberi mereka lencananya, dan memperlihatkan wajahnya lagi. Salah satu petugas memeriksa lencana dan melihat Takagi dan Wayland di dalam mobil. Dia langsung mengangguk. Kamu baik untuk pergi. Bab 558 kamu bisa memanggilku Phil. Saat dia mengatakan itu, petugas itu melambai pada rekan-rekannya dan menyuruh mereka memindahkan paku keluar. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Petugas itu berkata, sama-sama, Lu, detektif. Hanya ini yang harus kita lakukan. Diam-diam melihat pemandangan ini, Wayland merasa aneh. Perwira ini dan detektif itu tidak berada dalam rantai komando yang sama, tetapi mengapa mereka begitu sopan, jika tidak hormat, terhadap Luke? Apa yang tidak Wayland ketahui adalah bahwa petugas itu telah berada di pos pemeriksaan keamanan di lobi sebelumnya, dan telah menyaksikan secara pribadi betapa beraninya Luke bertarung dan bagaimana dia menyelamatkannya serta banyak orang lain dengan mengambil 2 kantong bahan peledak. Jadi, petugas itu secara alami sangat ramah terhadap Luke. Tetapi karena para ekstremis terlibat, sebuah pemberitahuan rahasia telah dikeluarkan di dalam departemen kepolisian. Petugas itu tidak memanggil Luke dengan namanya karena dia tidak ingin membuat Luke mendapat masalah. Mobil melaju perlahan ke depan. Akhirnya, Luke menunjukkan lencananya lagi dan mengantar mereka melewati penghalang polisi di sekelilingnya. Dia melambai pada kedua lelaki tua itu dan berkata, Tuan-tuan, saya memiliki tugas lain untuk dikerjakan. Ini sejauh yang aku bisa mengantarmu. Sampai jumpa. Takagi membungkuk. Terima kasih banyak, Detektif Luke. Wayland nyaris tidak bergerak tetapi hanya mengangguk. Luke mengangguk sambil tersenyum dan kembali ke taman. Setelah mobil dinyalakan, Wayland melihat Luke mengenakan topeng wajahnya lagi dan berjalan kembali melewati blokade, dan ketidakbahagiaannya hilang, itu menunjukkan bahwa Luke tidak memakai topeng karena bau di Wayland. Wayland akhirnya bertanya, siapa dia?
Kenapa dia bisa membawa kita keluar dengan begitu mudah? Dia baru saja menarik beberapa tali, tetapi yang diberitahukan kepadanya hanyalah bahwa dia harus memberi pernyataan kepada polisi jika dia ingin pergi. Secara alami, Weyland mengerti bahwa karena perusahaannya terlibat dalam serangan itu, dia seharusnya tidak bisa pergi dengan mudah. Senyum menghiasi wajah serius Takagi saat dia mengingat masa lalu. Dia hanya detektif kecil. Rumor mengatakan bahwa dia didukung oleh seorang jagoan di LAPD, tapi itu tidak terdengar sangat mungkin. Weyland bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa polisi membiarkannya lewat. Selanjutnya, mereka dibiarkan lewat begitu petugas melihat wajah Luke. Takagi merenung sejenak, tetapi pada akhirnya tidak secara langsung mengungkapkan eksploitasi Luke di masa lalu. Pekerjaan Luke dan penjahat yang dia tangani terlalu berbahaya. Takagi hanya berkata, dia benar-benar profesional yang paling baik dalam menangani insiden kekerasan. Weyland bertanya, SWAT. Takagi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, tapi saya jamin dia pasti salah satu perwira paling profesional dan efektif di seluruh Los Angeles, termasuk SWAT dan bahkan FBI dan DEA. Setidaknya, Takagi belum pernah mendengar ada agen dari departemen ini yang bisa melawan 50 musuh dan muncul tanpa cedera. Weyland menatapnya dengan heran, dia itu. Bagus. Takagi mengangguk tegas. Tidak seperti orang asing acak seperti Weyland, Takagi memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Luke. Melalui sumbernya sendiri, dia juga mendapat gambaran kasar tentang apa yang terjadi di Stark Industrial Park sebelumnya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui peran apa yang dimainkan Luke dalam insiden itu. Petugas di tempat parkir bawah tanah memiliki ekspresi yang sama persis dengan Kapten SWAT selama perampokan Nakatomi Plaza. Namun, masih belum jelas apakah Weyland terlibat dalam serangan ekstremis itu, dan Takagi tidak akan memberitahunya terlalu banyak tentang Luke sampai pihak berwenang mengambil keputusan. Stark Industrial Park, di sisi lain, sekarang benar-benar kacau. Polisi dan keamanan Stark Industries telah mengunci taman dan mulai memeriksa para pengunjung. Semua orang di taman hanya bisa pergi setelah identitas mereka diverifikasi. Mereka harus memastikan bahwa para penjahat, yang bisa membunuh ratusan orang jika mereka memasang bom di tempat yang tepat, tidak memiliki kaki tangan lain yang bersembunyi di taman. Setelah melihat Takagi dan Weyland pergi, Luke kembali ke kamar mandi. 2 tong sampah tempat para penjahat mengambil senjata mereka masih ada di sana. Setelah menelepon, dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Sebelumnya, dia terlalu sibuk bertarung dan berurusan dengan bom untuk mempertimbangkan 2 tempat sampah. Tapi sekarang setelah semuanya beres, dia menyadari bahwa 2 tempat sampah adalah sumber dari seluruh masalah. Tanpa senjata dan bom dari 2 tempat sampah, para penjahat tidak akan menjadi ancaman bagi gedung atau pengunjung. Membunuh seseorang dengan tangan kosong atau dengan pistol benar-benar berbeda, belum lagi penjaga keamanan dan petugas polisi di lobi semuanya bersenjata. Dan inilah pertanyaannya, mengapa Luke mendeteksi aroma yang familiar dari tempat sampah? Fakta bahwa Luke memiliki kesan aroma itu adalah bukti bahwa itu dari seseorang yang penting, atau dia tidak akan mengingatnya. Tapi dia tidak bisa mengingat siapa orang itu, yang berarti dia tidak terlalu mengenal orang itu, mungkin dia baru saja menyimpan aroma di beberapa titik. Tidak mungkin baru-baru ini, karena kemampuannya untuk mengingat sesuatu telah ditingkatkan sejak kekuatan mentalnya meroket. Pada saat itu, Luke mengesampingkan semua orang yang meninggalkan kesan padanya tetapi memiliki status dan kemampuan biasa. Siapapun yang bisa menyelundupkan banyak senjata dan bahan peledak ke gedung utama di Stark Industrial Park bukanlah orang biasa. Segera, Luke mengingat seseorang dari beberapa bulan terakhir yang aromanya cocok dengan yang ada di tempat sampah. Dia, Lukas mengerutkan kening. Luke, Tony dan pria itu tiba-tiba muncul di lokasi yang sama pada waktu yang sama sekali lagi. Namun, kembali ke Aurora Hotel di Las Vegas waktu itu, monster berkulit merah itu telah dihancurkan oleh wanita berkaki panjang yang sangat menakutkan itu. Mengapa pria ini berani datang ke Los Angeles dan menyerang Tony Stark lagi? Lukas bingung. Jika pria itu ingin membalas dendam, dia harus mengejar wanita berkaki panjang itu, kan? Ketika dia memikirkan ini, Luke mengerti, hanya seseorang yang ingin mati yang berani mencari masalah dengan wanita berkaki panjang itu. Luke sekarang jauh lebih kuat daripada dia selama perjalanan Las Vegas itu, tetapi dia masih tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan wanita berkaki panjang itu. Sama seperti itu, Luke menghabiskan setengah jam di lorong sendirian. Tidak ada orang lain yang masuk. Semua orang di dalam gedung telah pergi, bahkan para petugas polisi. Selain Luke, petugas polisi bersiaga di luar gedung dan di lokasi-lokasi utama.
Meskipun Luke yakin bahwa para penjahat telah mengambil 2 kantong bom hanya dari 2 tempat sampah ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada barang berbahaya lainnya yang diselundupkan ke dalam gedung. Tiba-tiba, Luke mendengar langkah kaki yang tidak tergesa-gesa. Itu 2 pria, dan Luke cukup akrab dengan salah satu rangkaian langkah kaki. Memutar kepalanya, Luke berdiri tegak dan menyapa mereka dengan senyuman. Halo, Kapten Wells. Dan ini adalah... Saat dia melihat pria itu, keduanya menjadi bersemangat. Pria itu memandang Luke dengan senyum lebar dan mengulurkan tangannya. Halo, Lucas. Kamu bisa memanggilku Phil. Luke berjabat tangan dengan Phil dan mengangguk. Saya sudah memberitahu Kapten Wells detailnya. Pria yang kebal terhadap peluru ada di sana. Dia menunjuk dengan jarinya. Phil dan Wells mengalihkan pandangan mereka dan melihat mayat di lantai. Bab 559 menguji mutan dan kemampuan mereka. Phil berjalan mendekati mayat itu, dan Wells mundur sedikit di belakangnya. Luke memperhatikan ini dan memiliki dugaan. Setelah dia mendekati mayat itu, Phil mengeluarkan sebuah alat dan mengarahkannya ke tubuh itu. Dia memeriksa wajah tubuh sambil lalu dan mengangguk. Meskipun wajahnya sedikit berubah bentuk, ini seharusnya orang kita. Perangkat berbunyi bip dengan lampu merah. Phil menarik kembali perangkat itu dan membaca informasi di dalamnya. Benar saja, ini Chris McCoy, mantan atlet sepak bola dan mutan berjuluk Ironhide. Memutar kepalanya, dia memperhatikan bahwa Luke tidak terganggu seperti biasanya, dan dia tiba-tiba bertanya, ini bukan pertama kalinya kamu melihat orang seperti dia, kan? Maksudmu mutan? Luke terdiam sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Wells sudah tahu banyak hal tentang Luke, jadi tidak perlu menyembunyikan kebenarannya. Perasaan Phil menjadi rumit saat dia berkata, orang-orang ini sangat bermasalah. Kecuali itu perlu, akan lebih baik untuk menghindari mereka dalam konfrontasi langsung mulai sekarang. Petik 2. Luke mengangguk, lalu menatap perangkat itu dengan rasa ingin tahu. Apakah ini, untuk mendeteksi mutan? Phil mengangguk. Saya tidak begitu mengerti teorinya, tetapi itu bisa mengetahui apakah ada mutan dalam jarak 10 meter. Luke bertanya, bagaimana jika ada banyak orang? Phil mengangkat perangkat dan mengarahkannya ke Wells di sebelahnya. Ini dalam mode terarah saat ini. Lampu merah pada perangkat secara otomatis berubah menjadi hijau. Ketertarikan Luke terusik. Apakah begitu? Bisakah kamu mengujiku? Phil tercengang. Bagaimana kamu bisa menjadi? Dia tiba-tiba berhenti dan merenung sejenak sebelum dia mengangguk. Kalau begitu mari kita uji. Dia mengangkat alat itu dan mengarahkannya ke Luke. Luke merasa itu aneh. Apa yang salah? Tidak ada reaksi. Phil menghela nafas dalam dan akhirnya menekan tombol startup. Perangkat akhirnya diaktifkan, dan indikator hijau menyala. Phil bingung. Kamu bukan mutan. Lucas tertawa. Jika aku salah satunya, memiliki kekuatan super sepertinya tidak buruk. Phil memaksakan sebuah senyuman. Tapi kebanyakan mutan, akan terlihat sangat berbeda setelah mereka bangun. Tentu saja, Luke tahu itu. Dia hanya mengangguk. Lupakan saja kalau begitu. Aku lebih suka menjadi tampan. Saat mereka mengobrol, Phil memperhatikan bahwa Wells menatapnya dengan aneh. Dia tersenyum secara alami. Luke masih muda dan memiliki jalan panjang di depannya. Memberitahu dia sedikit lebih banyak akan membantunya lebih dewasa. Dia sedang berbicara dengan Wells. Wells langsung mendapatkannya. Beberapa bulan sebelumnya, dia telah menulis proposal agar Luke dianggap sebagai kandidat untuk timnya, tetapi markas besar dengan cepat menolak permintaannya dengan alasan bahwa usia Luke tidak cocok. Namun, akhir dari dokumen dari kantor pusat itu menambahkan bahwa mereka telah mencatat Luke. Wells telah kehilangan kata-kata saat itu. Markas besar telah melakukannya dengan jelas karena mereka ingin merekrut Luke sendiri dalam beberapa tahun dan merawatnya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Wells kecuali meneriakkan kata-kata kotor dalam hati tentang masalah ini. Pada akhirnya, Luke benar-benar terlalu muda. Dalam sistem mereka, pasukan tempur di lapangan sebagian besar adalah agen yang cakap berusia antara 25 dan 50 tahun. Agen yang lebih muda biasanya tidak cukup tenang atau berpengalaman, sedangkan agen yang lebih tua memiliki banyak pengalaman tetapi dapat dengan mudah lelah. Departemen operasi selalu kekurangan tangan. Wells diam-diam mengutuk ketika markas ingin memburu Luke, tetapi bisa menghargai maksudnya nanti. Juga, jika Luke bekerja untuk Wells, dia pasti akan terjebak sebagai agen reguler selama bertahun-tahun. Tetapi jika dia kembali setelah pelatihan di markas, akan ada banyak ruang baginya untuk menaiki tangga. Senioritas dan kualifikasi penting di setiap organisasi, termasuk organisasi rahasia seperti Wells. Setelah jeda kecil ini, Luke memberitahu Phil dan Wells apa yang sebenarnya terjadi.
Secara alami, dia tidak mengungkapkan semua detailnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia memperhatikan para penjahat karena dia merasa mereka lebih mirip tentara daripada karyawan perusahaan. Juga, cukup aneh bahwa mereka semua pergi ke kamar mandi pada saat yang bersamaan. Phil dan Wells kebanyakan diam selama penjelasannya, dan kadang-kadang mengajukan pertanyaan tentang para penjahat. Ketika dia berbicara tentang kematian Critch, Luke mengatakan bahwa dia menembak pria itu di dagu 5 kali berturut-turut sebelum dia akhirnya membunuhnya. Phil dan Wells bingung. Wells, sebagai orang yang lebih akrab dengan Luke, hanya bertanya, Ironhide seharusnya kebal terhadap peluru, kan? Luke dengan santai mengeluarkan pistol besar dari bawah ketiak kanannya. Ini adalah preferensi pribadi saya. Tentu saja, itu sudah terdaftar di departemen. Baik Phil dan Wells kehilangan kata-kata, karena kebanyakan orang tidak dapat menggunakan M500 dengan baik meskipun tampilannya sangat mengagumkan. Wells bertanya lagi, kamu memukul dagu Ironhide 5 kali berturut-turut dengan senjata ini. Luke terkekeh dan berjalan agak jauh dari tubuh Ironhide. Saat dia bergerak, dia mengangkat pistol dan menirukan tembakan. Segera, dia menyelesaikan replay pertarungan, dan Phil dan Wells mengerti bahwa dia telah menembak Ironhide dari dekat. 3 tembakan terakhir Luke, khususnya, dibuat tepat di atas Ironhide. Secara alami, itu jauh lebih menantang daripada yang mereka harapkan. Lukas mengangkat bahu. Sebenarnya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya setelah rahangnya dipukul pertama kali. Kulitnya mungkin anti peluru, tapi otaknya sepertinya tidak tahan guncangan. Phil dan Wells kehilangan kata-kata. Anda dapat menjatuhkan omong kosong *T. Ironhide adalah penjahat yang dicari oleh organisasi mereka. Dia pernah dengan mudah lolos dari penangkapan oleh 2 regu agen elit yang bekerja sama. Berapa banyak orang yang bisa menjamin bahwa mereka bisa menembak Ironhide di dagu dengan akurat sambil bergerak cepat? Tidak hanya kulit besi yang sangat kokoh, dia juga cepat dan kuat. Sebelum Gen X-nya terbangun, tingginya hanya 1,78 meter. Dia dulunya adalah quarterback sepak bola profesional, dan bukan hanya perisai daging yang tidak tahu trik apapun. Sayangnya, Ironhide sudah mati, dan Luke bisa mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Itu adalah hak istimewa dari pemenang. Setelah Luke menceritakan apa yang terjadi pada Critch yang malang, Phil mengambil perangkat lain yang telah dia taruh di salah satu tempat sampah sebelumnya, dan menghela nafas pada indikator merah di atasnya. Kami dalam masalah. Melihat keingintahuan di mata Luke, Phil menjelaskan setelah beberapa saat ragu-ragu, kamu tahu bahwa mutan secara alami diberkahi dengan kemampuan yang tidak biasa. Beberapa dari mereka mematuhi aturan, tetapi beberapa menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan. Setelah jeda, dia melanjutkan, perangkat ini dapat mendeteksi sebagian besar jejak mutan menggunakan kemampuan mereka. Kedua tempat sampah ini dipindahkan ke gedung ini oleh seorang mutan menggunakan kemampuan khusus. Luke mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Itu sangat menjelaskan. Saya bertanya-tanya bagaimana kesalahan serius seperti itu bisa terjadi, meskipun ini bukan markas Stark Industries, keamanan di sini sangat ketat baru-baru ini. Phil mengangguk. Ada detektor serupa di berbagai area utama di seluruh gedung ini. Selama mereka mendeteksi tanda-tanda bahwa suatu kemampuan telah digunakan, mereka akan mengirimkan peringatan. Para mutan yang mengetahui hal ini tidak akan melakukan hal bodoh, tapi bagi mereka yang tidak. Bab 560 sebuah kata nasihat dan prospek cerah. Kalau begitu mereka harus berurusan denganmu, Luke menyelesaikan untuknya. Dia menatap detektor dan sekali lagi bertanya dengan rasa ingin tahu, jika beberapa mutan yang menggunakan kemampuan mereka, bagaimana Anda bisa tahu? Phil menunjuk nomor pada detektor. Angka di sini adalah 1, yang berarti hanya 1 mutan yang menggunakan kemampuan mereka. Luke hanya bisa melihat tubuh Ironhide. Phil tersenyum. Kemampuan Critch adalah tipe peningkatan, dan tidak akan ditangkap oleh detektor ini. Itulah sebabnya kami biasanya harus menggunakan kedua perangkat secara bersamaan. Dia memberi isyarat kepada Wells, lalu berkata kepada Luke lagi, Kapten Wells akan mengurus semuanya di sini. Ayo keluar dulu. Tentu saja, Luke tidak keberatan. Jika dia tidak diberitahu untuk menjaga tubuh Ironhide dan tempat sampah sebagai bukti penting setelah dia memberitahu Wells tentang situasinya sebelumnya, dia tidak akan berlama-lama di sini sama sekali. Saat mereka berjalan berdampingan, Phil berubah serius. Luke, aku perlu memberimu nasihat. Anda masih muda, dan Anda tidak boleh gegabah ketika mengalami hal seperti ini. Anda memiliki keluarga dan teman-teman yang tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda, kan? Luke bingung ketika dia melihat Phil. Ekspresi Phil lembut. Luke tahu bahwa ini bukan peringatan tidak langsung, tapi pengingat yang ramah.
Tapi kami belum pernah bertemu sebelumnya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus Anda katakan kepada orang asing? Meskipun bingung, Luke tersenyum santai dan mengangguk. Mengerti. Aku akan mengingat itu. Luke tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi sekarang setelah Phil mengatakannya, dia memikirkan Robert dan Catherine. Dia harus meningkatkan keamanan untuk Robert dan Catherine. Namun, dia perlu mendiskusikannya dengan Robert terlebih dahulu, dan berharap pria pemarah itu tidak akan meneriakinya. Robert tidak akan meneriaki Luke karena mendapat masalah, sebaliknya, dia benar-benar akan mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk menghancurkan pasukan khusus seperti SAS, SWCC, DEVGRU, Ranger, CAG, dan Spetsnaz. Mengenai ini, Luke telah bertanya sebelumnya mengapa Robert akan memukuli orang-orang di sisi yang sama. Robert baru saja menendangnya dengan amarah yang malu dan meraung, kamu pikir orang-orang di pihak yang sama tidak pernah berkelahi. Di depan pria parubaya yang sok ini, Luke hanya bisa meminta Catherine untuk berurusan dengannya. Mendengar jawaban Luke, Phil mengangguk sambil tersenyum. Mereka sampai di pintu masuk lobi saat itu. Melihat Luke, Selina berjalan ke arahnya dan bertanya, Luke, kita baik-baik saja sekarang. Phil, bagaimanapun, mengulurkan tangannya lebih dulu. Kamu Selina, kan? Selin bingung. Namun, melihat senyum pria parubaya itu, dia tanpa sadar berjabat tangan dengannya. Dan Anda? Phil menjawab sambil tersenyum, saya rekan Wells. Anda bisa memanggil saya Phil. Senang bertemu. Anda, sikapnya wajar tanpa terlalu antusias. Dia adalah baik didekati dan sopan. Selina tiba-tiba merasa aneh. Dia memandang Luke dan berkata, senang bertemu denganmu juga, Agen Phil. Phil berkata, kami akan menangani akibat dari insiden ini untukmu. Anda tidak perlu khawatir informasi Anda bocor. Sekarang, pulanglah, istirahatlah, dan bersantailah. Dia memandang Luke sepanjang waktu ketika dia mengatakan itu. Luke mengulurkan tangannya lagi. Terima kasih banyak, Phil. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, Phil berbalik dan kembali ke dalam. Ketika dia kembali ke kamar mandi, Wells, yang sekarang sibuk, bertanya, Phil, apakah kamu sangat memikirkan Luke? Phil dengan tenang berjongkok untuk membantunya dan menjawab dengan santai, apakah kamu tidak tertarik dengan bibit ini juga? Wells tidak terlalu memikirkannya. Cukup, karena orang-orang haki Anda mengawasinya, kami tidak akan pernah mendapatkannya. Petik 2. Phil berkata sambil tersenyum, dia terlalu muda. Kami masih harus menunggu setidaknya 5 tahun. Siapa yang tahu di mana dia akan berada saat itu? Wells mengangguk. Betul sekali. Kami menemukannya terlalu dini. Phil terkenal di antara rekan-rekannya karena sikapnya yang ramah, dan dia sama dengan orang biasa. Luke adalah pihak yang terlibat dalam kasus ini dan calon agen yang mereka optimis, jadi Phil membocorkan beberapa informasi permukaan tentang mutan kepada Luke sama sekali tidak melanggar aturan. Di sisi lain, setelah Luke dan Selina masuk ke mobil, Selina menoleh dan menatap Luke, tenggelam dalam pikirannya. Saat mengemudi, Luke bertanya, ada apa? Selina mengerutkan kening. Mengapa Phil ini terasa begitu akrab? Luke berkata, lihat di sini. Mengatakan itu, dia menoleh dan tersenyum padanya. Tercerahkan, Selina mengepalkan tangan kirinya dan memukul telapak tangan kanannya. Itu dia. Kalian berdua terlihat sangat mirip saat tersenyum. Luke mengangguk dan melaju melewati jalan yang ramai. Dia harimau yang tersenyum. Jangan biarkan dia membodohimu. Selina, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menggambarkan dirimu juga? Lukas mengangkat bahu. Kau bisa mempercayaiku, tapi kurasa kau tidak bisa mempercayainya. Selina, bagaimanapun, terus menatap wajahnya. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bukan hanya senyummu, tapi aura yang kalian berdua miliki dan penampilanmu. Yah, baiklah, kalian berdua tidak terlihat sangat mirip. Lukas tidak senang. Hei, apakah garis rambutku sejauh itu? Tertegun sejenak, Selina kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir. Mengingat berapa banyak rambut yang Anda miliki sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang garis rambut Anda bahkan ketika Anda mencapai usia Phil. Luke mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, matanya berkilat dengan tatapan yang rumit. Luke telah mendapatkan banyak dari serangan mendadak ini. Sistem, hentikan serangan ekstremis oleh geng Salim dan selamatkan orang-orang di dalam gedung. Lengkap. Total pengalaman, 10.000. Jumlah kredit, 10.000. Tingkat kontribusi, 70%. EXP plus 7.000. Kredit plus 7.000. Melihat total pengalaman dan poin kredit untuk misi ini,
Luke hanya bisa menghela nafas, bangunan Stark Industries benar-benar kokoh. Mempertimbangkan bahwa ada sekitar 2.000 orang di gedung itu, menyelamatkan mereka semua bisa memberinya 20 pengalaman dan poin kredit masing-masing. Namun, bahkan jika ledakan terjadi, tidak akan ada lebih dari 500 korban. Oleh karena itu, total XP dan poin kredit untuk misi ini bukanlah 20 atau 40 ribu. Untungnya, pengalaman dan poin kredit hanyalah bonus. Luke telah memperoleh 3 keuntungan penting lainnya. Keuntungan penting pertama adalah dari Ironhide Creech. Sistem, Anda telah membunuh Ironhide Creech McCoy. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Creech, Basic Football, Basic Combat, Elementary Tempering prasyarat, 80 Strength, 20 Mental Strength, dan 20.000 poin kredit. Untuk sementara tidak tersedia. Luke tidak terlalu terkejut dengan prasyarat 80 Strength, tapi itu masih membuatnya pusing. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan poin stat sebanyak itu? Namun, dia dengan cepat meninggalkan dilema yang tidak berarti ini. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk meningkatkan kekuatan mentalnya menjadi 40 terlebih dahulu, dan dia tidak akan menambahkan poin ke kekuatan dalam waktu dekat. Elementary Tempering ini sepertinya merupakan kemampuan yang hebat, tetapi untuk saat ini, itu hanya bisa disimpan dalam daftar kemampuannya sebagai cadangan. Sampai dia mempelajari kemampuannya, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan rompi anti peluru dan perisai khusus. Bab 561 Keuntungan dan Spekulasi. 2 keuntungan penting lainnya adalah karena agen Phil itu. Pertama, Luke bukan mutan. Dia pada dasarnya telah mengkonfirmasi ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah mengujinya berkali-kali, tetapi Dedi System tidak pernah menambahkan tag X-Gen ke salah satu kemampuannya. Selain itu, Elementary Self-Healing Carol dan Elementary Tempering Ironhide Creech menuntut terlalu banyak poin strength. Berdasarkan spekulasi Luke, Carol paling banyak 3 kali lebih kuat dari orang biasa, dan Creech 5 kali lebih kuat, tetapi tak satu pun dari mereka memenuhi prasyarat. Jadi, kemampuan Carol dan Creech jelas berasal dari Gen X mereka, sedangkan kemampuan Luke dibangun dan diperluas pada atribut dasarnya sendiri. Tidak mungkin bagi Luke untuk mempelajari kontrol listrik dasar Christope karena dia bukan mutan dan tidak memiliki Gen X untuk itu. Kedua, perangkat SHIELD tidak dapat mendeteksi inventaris sistem. Luke telah mengisi ulang revolvernya dengan peluru dari inventarisnya ketika dia melawan Ironhide, tetapi perangkat Phil hanya mendeteksi jejak yang ditinggalkan oleh monster berkulit merah itu setelah dia memindahkan tong sampah ke dalamnya. Temuan ini sangat penting bagi Luke. Jika sebuah peralatan dapat mendeteksi setiap kali dia menggunakan inventarisnya, itu akan sangat merepotkan baginya. Dia secara khusus melamar M500 sebagai senjata ketiganya dengan Dustin untuk memanfaatkan inventarisnya sebaik mungkin. Paling nyaman baginya untuk menggunakan inventarisnya untuk memuat ulang revolver ini dengan cepat. Pada saat yang sama, semakin jelas bahwa lawannya berada pada kapasitas M500, semakin besar kemungkinan mereka akan tertipu. Ironhide, misalnya, telah ditipu dan dibunuh oleh M500-nya, yang menembakkan 11 peluru berturut-turut. Lebih jauh lagi, jaket Luke bisa menutupi tindakan mengeluarkan senjatanya, sehingga dia bisa mengeluarkan M500 dan M686 secara bergantian. Itu juga mengapa dia selalu memilih sarung ketiak. Dia benar-benar bisa mengeluarkan M500 ketika M686 ada di sarungnya. Bagaimanapun, itu akan terlihat seperti senjata apapun yang dia keluarkan adalah yang ada di sarungnya. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai senjata, 50 portabel yang dapat menembak ratusan kali tanpa perlu diisi ulang. Dengan 3 keuntungan besar ini, Luke tentu saja berhasil dengan tugas keamanan ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dan Selina melanjutkan tugas rutin mereka. Luke tidak tahu apakah itu karena janji Tony Stark, atau kerja keras agen Phil, tetapi mereka dikeluarkan dari tugas Stark Industrial Park, dan Elsa memberi mereka banyak kasus baru. Yang benar adalah bahwa Luke dan Selina tidak lagi dibutuhkan. Ditampar wajahnya oleh serangan yang kurang ajar itu, Stark Industries menambah jumlah penjaga keamanan di pameran. Sekarang ada hampir 500 dari mereka. LAPD juga mengerahkan lebih banyak petugas polisi ke daerah itu. Oleh karena itu, area di sekitar Expo menjadi tempat paling damai di dunia. Sebaliknya, bagaimanapun, LAPD lari dari kakinya. Orang-orang yang menimbulkan masalah di pameran itu semuanya dijebloskan ke sel tahanan sementara di Departemen Kepolisian. Mereka semua ditahan dari mana saja antara 1 sampai 5 hari. Jika mereka telah melakukan pelanggaran, mereka dikirim ke dihukum, dan kemudian dibawa ke penjara. Namun,
Itu tidak ada hubungannya dengan Luke atau Selina lagi. Mereka bertemu Wells keesokan harinya, menulis laporan terperinci, dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan hanya itu untuk proses formal. Setelah itu, tidak ada yang menyelidiki mereka lagi. Mereka pasti mendapat perlakuan istimewa dibandingkan dengan petugas polisi lain yang pernah berada di tempat kejadian. Sisanya semua diinterogasi setidaknya 5 kali selama lebih dari 10 jam secara total. Orang-orang dari berbagai bidang ingin menggali petunjuk yang berguna dari mereka untuk mengetahui dalang di balik serangan mengejutkan ini. Berdasarkan statistik kepolisian pasca kejadian, Sonia selaku pakar analisis intelijen melakukan penilaian pribadi. Jika bangunan di Stark Industrial Park telah runtuh dan semua tokoh besar dan raja di gedung itu mati, orang-orang ini secara total bernilai lebih dari 200 miliar dolar. Takagi, yang bernilai beberapa ratus juta, bahkan tidak ada dalam daftar nama ini. Dan kelompok tokoh terkemuka ini belum termasuk pemegang saham utama Stark Industries atau Tony Stark sendiri. Anehnya, tidak ada kritik dari stasiun-stasiun TV bahwa penumpasan besar-besaran oleh LAPD telah mengganggu ketertiban umum. Stasiun TV mungkin bersedia menyinggung beberapa raja, atau bahkan segelintir dari mereka, tetapi tidak mungkin mereka akan membuat marah sekelompok besar raja dari berbagai bidang. Selain itu, beberapa pemegang saham utama stasiun TV juga pernah berada di Stark Industrial Park. Karena alasan itulah, sementara setiap stasiun TV melaporkan penyerangan itu, tak satu pun dari mereka menyebut Luke atau Selina, yang telah banyak membantu. Luke dan Selina merasa lega. Apa manfaat menjadi terkenal? Mereka tidak ingin dipromosikan, dan mereka telah menjadi kaya melalui usaha mereka sendiri. Luke tidak ingin berurusan dengan monster berkulit merah itu, terutama karena kemampuan pria itu sulit untuk dihadapi, dan akan sangat buruk jika dia mengejar keluarga mereka. Tapi Luke ingat aroma pria itu kali ini. Jika dia bertemu pria itu lagi dan memiliki kesempatan, dia pasti akan mengubah wajahnya dan mencoba membunuhnya. Siapapun yang melakukan serangan ekstremis tidak memiliki batas, dan yang terbaik bagi musuh yang tidak memiliki batas untuk dimusnahkan sesegera mungkin. Terlepas dari kekacauan di luar, 2 orang dan 1 anjing santai saat mereka menyelidiki kasus seperti biasa. Nugget emas sangat puas selama beberapa hari ini. Kemanapun mereka pergi, itu bisa makan. Mereka bertiga perlu makan banyak, dan mereka tidak kekurangan uang. Mereka memiliki segalanya mulai dari makanan ringan, makanan cepat saji, dan minuman ringan hingga makanan besar. Baik, Gold Nugget adalah yang paling menyedihkan ketika datang ke makanan, karena tidak bisa bergabung dengan Luke dan Selina. Sebagian besar restoran besar menolak masuknya hewan peliharaan. Meskipun marah karena diperlakukan sebagai hewan peliharaan, Luke melarangnya menggigit pelayan yang menghentikannya di pintu masuk. Itu hanya bisa menunggu sampai Luke dan Selina selesai makan, dan satu-satunya alasan itu tidak berubah adalah karena mereka mengemas 2 porsi untuk dibawa pulang. Akan terlalu sibuk makan di kursi belakang untuk mengeluh tentang perilaku diskriminatif pelayan. Sama seperti itu, seminggu berlalu. Kemudian, Luke menerima telepon dari nomor aneh. Dia mengangkat telepon dan mengatakan sesuatu, sebelum dia menutup telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Melihat wajahnya, Selina bertanya, apakah Jimena menemukan pacar? Luke memelototinya tanpa daya. Apa yang kamu pikirkan? Itu Tuan Weyland. Selina tercengang. Apakah dia mengetahui bahwa kamu bertanggung jawab atas mandi kotorannya? Luke menyeka keringat dingin yang tidak ada di dahinya. Tidak bisakah kamu lebih optimis? Selina membuang tebakan acak. Apakah dia memiliki seorang putri muda dan cantik yang ingin mengenalmu? Luke tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Selina kadang-kadang memiliki pikiran aneh, tetapi tidak biasa baginya untuk memiliki seluruh rangkaian pikiran itu. Dia bertanya dengan aneh, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Mendengar itu, Selina mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sebelum dia tiba-tiba meraung, Nugget emas, idiot, drama TV apa yang kamu tonton setiap hari? Bab 562 Vin bukan rumah, ayo keluar dan bermain. Selina melanjutkan meraung, dan itu saluran premium HBO. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu tonton? Anjing itu tidak mengangkat kepalanya atau mengeluarkan suara saat terus makan. Lukas tertawa. Mengapa Anda tidak menetapkan aturan untuk itu dan melarangnya berbagi hal-hal acak dengan Anda? Selina bersenandung dan kemudian terkekeh. Sebenarnya, drama-drama TV itu cukup menarik. Ada banyak pria dan wanita aneh. Luke, apa yang kita bicarakan? Tertegun, Selina mengingat sejenak, lalu berkata dengan ragu, sepertinya seseorang meneleponmu. Luke merasa geli. Ketua Dewan Weyland Corporation baru saja menelepon untuk memberi saya tugas pribadi.
Saya tidak tahu apakah dia memiliki anak perempuan yang muda dan cantik, tetapi tugas saya adalah mengantarnya ke suatu tempat. Selina bertanya, kamu akan melakukan perjalanan lagi. Lukas merenung sejenak. Apa Anda mau ikut dengan saya? Wajah Selina bersinar karena terkejut. Bisakah saya? Lukas mengangkat bahu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa bernegosiasi dengannya. Selina bertanya, kemana dia pergi? Kutub Selatan, jawab Luke. Selina hampir jatuh. Dengan serius. Apakah kamu sedang bercanda? Luke, aku benar-benar tidak. Selina tiba-tiba melihat ke kaca spion. Tapi bagaimana dengan nugget emas? Luke juga ragu. Sesaat kemudian, dia berkata ragu-ragu, aku bisa mencoba bertanya pada Weyland apakah kita bisa membawa anjing bersama kita. Gold Nugget merengek sedih sebagai protes. Lukas mengabaikannya begitu saja. Kepala anjing alien masih seekor anjing. Selina ragu-ragu sejenak. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memutuskan, dia tidak akan pergi. Alasan dia memberi Luke adalah bahwa Kutub Selatan tidak akan menyenangkan. Tapi Luke tahu itu hanya sekunder. Alasan terbesarnya adalah akan sulit untuk membawa dolar bersama mereka. Di Kutub Selatan, bahkan manusia harus melangkah dengan hati-hati, belum lagi seekor anjing. Dolar bukanlah seekor husky, jika tidak, ia bisa dianggap sebagai anjing kereta luncur. Tetapi sementara kondisinya jauh lebih baik sekarang, siapapun yang memelihara anjing akan dapat mengetahui dari wajahnya bahwa anjing itu sudah sangat tua. Meninggalkan dolar sendirian di rumah bukanlah pilihan, bukan karena mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada dolar, tapi karena dolar bisa menimbulkan masalah. Orang ini masih baru di bumi, dan mereka benar-benar tidak bisa santai dan membiarkannya bertindak sendiri. Jika keduanya pergi ke Kutub Selatan, nugget emas mungkin tidak akan lolos dengan sendirinya, tetapi sangat besar kemungkinannya akan menimbulkan masalah. Luke memberitahu Selina bahwa dia bisa menolak permintaan Weyland, atau meminta pendapat Weyland tentang masalah itu terlebih dahulu. Jika dia mengizinkan mereka membawa anjing itu, mereka semua bisa melakukan perjalanan bersama. Selina berpikir lama, tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan. Jika itu Rio, aku tidak keberatan pergi denganmu. Rio memiliki banyak makanan enak. Saya rasa tidak ada yang enak untuk dimakan di Kutub Selatan, kan? Lukas berpikir sejenak. Daging ikan paus. Daging anjing laut. Dolar langsung meneteskan air liur, tetapi Selina mengerutkan kening dan bertanya, mentah. Luke mengangguk menyesal. Saya membaca sebelumnya bahwa itu sangat bagus. Selina dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lupakan saja kalau begitu. Nugget emas, tutup mulutmu. Kau membuat bantalmu basah. Gold Nugget menelan air liurnya dengan sedih dan menundukkan kepalanya, itu harus cepat menjilat bantal bersih, dalam kasus beberapa orang menggunakannya sebagai alasan untuk menghukumnya. Luke menelepon Elsa dan meminta izin. Elsa dengan mudah menyetujui permintaannya, bahkan jika dia tidak benar-benar ingin Luke pergi. Namun, sudah diputuskan di Departemen Kepolisian bahwa Luke dan Selina harus tidak menonjolkan diri untuk saat ini. Itu juga alasan mengapa dia hanya menugaskan kasus-kasus kecil kepada mereka. Selalu seperti ini jika Anda ingin menghindari menarik perhatian di masa-masa sulit. Menghindari pusat perhatian mengurangi kemungkinan mereka dilacak. Departemen Kepolisian telah merencanakan untuk memberikan cuti tidak resmi kepada Luke dan Selina. Luke dengan sukarela mengambil beberapa kasus dalam beberapa hari terakhir, dan Elsa tidak menolaknya. Sekarang Luke berencana untuk pergi dan menghindari perhatian, dia juga tidak punya masalah dengan itu. Keesokan harinya, Luke mengucapkan selamat tinggal pada Selina dan pergi. Melihat Luke pergi, Selina kembali ke dalam rumah. Sebuah bola emas muncul dari tubuh dolar dan melompat ke arahnya. Hahaha, akhirnya iblis itu pergi. Ayo pergi, ayo keluar dan bermain. Selina tidak berdaya. Bukan itu yang kamu janjikan. Nugget emas, Kemudian kita tidak akan bermain, kita akan keluar dan bekerja. Kita akan belajar dari Luke, dan mencari informasi di tempat kerja, sepulang kerja, hehe. Selin curiga. Bagaimana Anda tahu semua itu? Nugget emas, saya memperhatikannya sejak lama. Dia sering mencari geng yang tidak ada hubungannya dengan kasus Anda di tempat kerja. Kenapa lagi dia tertarik pada pria sampah itu jika dia bukan gay? Selina kehilangan kata-kata. Nugget emas cukup membanggakan dirinya. Dengan perginya iblis, bukankah ini saat yang tepat bagi kita untuk mengembangkan kerja tim kita? Lihat, ada penjahat di mana-mana di Los Angeles sekarang. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bertindak. Selina ragu-ragu. Menyingkirkan mereka semua, itu terlalu banyak.
Nugat emas, belas kasihan seperti itu tidak ada artinya. Baiklah, jika Anda tidak ingin membunuh anggota geng itu, patahkan saja anggota badan mereka dan pastikan mereka tidak dapat melakukan hal buruk selama beberapa bulan ke depan. Itu akan baik-baik saja, kan? Selin merasa lega. Itu, seharusnya baik-baik saja. Gold Nugget sudah mengomelinya dengan tidak sabar. Oke, cukup bicara. Ayo kita keluar. Jangan lupa untuk membawa uang bersamamu. Iblis tidak ada di sini hari ini, dan tidak ada yang akan membayar makanan kita. Selin memutar bola matanya. Jadi, Anda sebenarnya masih ingin keluar untuk bermain, bukan? Nugget emas, kami adalah pemakan besar sejak awal. Benar? Ingatlah untuk mengambil uang para gangster setelah Anda menghajar mereka. Selin tercengang. Anda ingin merampok mereka. Gold Nugget menjawab tanpa basa-basi, apa salahnya mendapatkan uang saku tambahan saat menindak penjahat? Bagaimanapun, mereka adalah penjahat. Selina, dari mana kamu belajar itu? Nugget emas ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya hanya bisa mengakui kebenaran. Saya belajar dari Lukas. Selina berpikir sejenak, dan langsung tercengang. Anda melanggar aturan lagi. Anda mengikutinya. Nugget emas bergegas membela diri. Tidak, tapi uang yang dia bayarkan dengan bau heroin. Selina mengejek anjing itu. Tahukah Anda bahwa setiap uang kertas di negara ini memiliki bau itu? Itu sama sekali bukan bukti. Nugget emas terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika Selina menolak untuk melihat sesuatu dengan jelas, Gold Nugget tidak berpikir itu bisa meyakinkannya. Beberapa uang tunai yang diambil Luke memiliki aroma heroin yang jauh lebih berat daripada uang tunai biasa. Tentu saja, apa yang dikatakan Selina juga benar, dan anjing itu tidak perlu mempermasalahkannya dengan Selina. Bagaimanapun, Selina sudah setuju untuk mengambil sedikit uang saku saat mereka memukuli penjahat. Nugget emas telah mencapai tujuannya. Menyadari bahwa ia akan segera memiliki tabungannya sendiri, Nugget emas sangat senang. Keluar dengan uangnya sendiri untuk membeli apapun yang ingin dimakannya adalah impian utamanya. Di sisi lain, Luke pergi ke bandara, naik jet pribadi yang menunggunya, dan terbang langsung ke Ushuaia di Argentina. Bab 563 Misi di Kutub Selatan, dan Kehendak Weyland. Ushuaia adalah salah satu lokasi terdekat di dunia dengan Kutub Selatan, yang hanya berjarak 960 km. Itu juga salah satu titik awal paling populer untuk perjalanan ke Kutub Selatan, dan perhentian terakhir bagi banyak tim eksplorasi sebelum mereka menuju ke Kutub Selatan. Luke tinggal di Ushuaia begitu dia tiba di sana. Berbeda dengan Kutub Utara, Kutub Selatan mengalami cuaca terburuk di bulan Juni. Angin dengan faktor dingin lebih dari 8 derajat bertiup sepanjang waktu, dan suhunya bisa lebih rendah dari -50 derajat. Kerasnya lingkungan berada di luar imajinasi. Bahkan Luke tidak berani mengambil risiko. Dia mengikuti pengaturan staf Weyland Corporation dan mulai memoles pengetahuannya tentang Kutub Selatan. Dia telah menyingkirkan banyak, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan tempur yang cocok untuk kutub. Hanya ada satu alasan untuk itu, siapa yang akan Anda bunuh di kutub? Anjing laut dan paus. Dia hanya bisa mencari sesuatu di daftar kemampuannya sendiri yang bisa dia gunakan untuk bertarung di salju. Dia kemudian melihat berbagai file yang disediakan oleh Weyland Corporation. Dia menunggu selama 3 hari sebelum cuaca akhirnya cerah. Luke, yang siap berangkat kapan saja, naik pesawat kecil dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecuali pilot, tidak ada orang lain di pesawat. Setelah pesawat lepas landas, Luke mulai mengobrol dengan pilot. Dia cukup tertarik dengan pesawat kecil itu. Itu memiliki sayap dan pelampung tetap di bagian bawah sehingga bisa lepas landas dari air atau salju. Tujuan mereka adalah Kutub Selatan, dan ini juga merupakan waktu terdingin sepanjang tahun. Kebanyakan logam akan menjadi sangat rapuh dalam lingkungan yang keras. Setiap pesawat yang berani menuju Kutub Selatan saat ini secara alami tidak sederhana. Pilot itu sangat bungkam. Dia hanya memberitahu Luke untuk tidak khawatir, pesawat itu berukuran kecil, tetapi telah diproduksi secara khusus oleh Weyland Corporation. 3 jam kemudian, pesawat tiba di tujuan dan meluncur di atas es. Setelah Luke turun, pilot hanya menunjuk sekelompok mobil salju tidak jauh, sebelum dia dengan cepat lepas landas lagi untuk perjalanan kembali. Cuaca di Kutub Selatan bisa jadi tidak bisa diprediksi. Menurut ramalan cuaca akan tenang hampir sepanjang hari, tetapi itu mungkin tidak akurat. Jika bukan karena mereka terdesak waktu, Luke tidak akan naik pesawat ke sini. Pilot itu juga hanya mempertaruhkan nyawanya untuk terbang karena sejumlah besar uang yang dia terima. Setelah dia kembali, dia tidak perlu bekerja selama sisa tahun ini,
dan bisa berlibur di pantai terhangat. Luke bergerak cepat menembus salju. Dia masih beberapa ratus meter dari mobil salju. Dia tentu saja tidak ingin berurusan dengan badai faktor dingin 8 derajat yang tak terduga. Beberapa menit kemudian, setelah dia mencapai mobil salju dengan kecepatan tercepat yang bisa dilakukan oleh orang biasa, dia melihat sebuah kompleks bangunan di kaki lereng. Setelah beberapa menit lagi, dia mencapai kompleks dan melambai pada seseorang di dalam salah satu gedung. Pria itu membuka pintu dan membiarkannya masuk. Luke melepas topengnya untuk memperlihatkan wajahnya. Saya Luke Coulson. Tuan Weyland mempekerjakan saya dan menyuruh saya datang ke sini. Pria itu mengamatinya dengan cermat sejenak sebelum dia mengangguk. Selamat datang. Aku akan memberitahu mereka untuk datang menjemputmu. Dia mengatakan sesuatu melalui walkie-talkie. Lebih dari 10 menit kemudian, Luke mengikuti pria lain ke sebuah gedung di tengah kompleks, dan bertemu dengan wajah yang dikenalnya, Charles Weyland, Ketua Dewan Weyland Corporation. Pria kulit putih tua itu sepucat biasanya. Meskipun kehangatan di dalam ruangan, dia tidak terlihat sangat baik. Luke maju dengan senyum dan bertukar salam sopan dengan Raja Super Besar sebelum dia dengan bijaksana langsung ke intinya. Weyland, bisakah Anda memberitahu saya apa tugas ini sekarang? Melalui telepon, Raja hanya memberinya lokasi, dan tidak menjelaskan apa tugasnya. Weyland mengangguk pada pria parubaya berkulit hitam di sebelahnya. Ini Maxwell Stafford, yang bertanggung jawab atas operasi ini dan yang merupakan kepala keamanan saya. Stafford hanya mengangguk pada Luke, lalu mulai menjelaskan tugas itu secara singkat. Beberapa hari yang lalu, Weyland Corporation telah menemukan beberapa reruntuhan misterius di Pulau Beaufort, dan Weyland secara pribadi berangkat untuk menjelajahi tempat itu dengan harapan menemukan sesuatu besar. Maurice Cole, pengawal pribadi Weyland dengan kemampuan individu terkuat, terserang flu parah di atas kapal di sini. Mengingat profesionalismenya, pengawal kelas 1 ini meminta cuti. Dengan kata-katanya sendiri, sangat mungkin dia membuat kesalahan dalam kondisinya saat ini jika mereka menghadapi bahaya. Dalam ekspedisi, satu kesalahan dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Karena itu, dia melepaskan tugas sementara ini yang akan memberinya bonus lebih dari $200.000, dan dengan sungguh-sungguh meminta majikannya untuk mencari pengawal lain yang dapat dipercaya. Weyland tidak kesal karena Maurice mundur. Ini bukan pekerjaan biasa, dan pengawal elit tidak boleh memaksakan dirinya untuk mengambil misi ketika dia sangat sadar bahwa dia tidak dalam kondisi terbaik. Jika sesuatu terjadi pada majikannya, reputasinya di industri akan turun, dan akan sangat sulit baginya untuk mencari nafkah di masa depan. Untuk pengawal, pepatah favorit mereka adalah, membosankan adalah yang terbaik. Karena membosankan berarti semuanya baik-baik saja. Sebenarnya, Weyland punya banyak pilihan. Sebagai raja besar dan pemimpin perusahaan besar, dia memiliki banyak pengawal. Namun, ketika dia sedang mempertimbangkan penggantinya, Weyland, yang mendekati akhir hidupnya, kebetulan mengingat detektif kecil yang menjadi penyebab kekacauannya. Setelah berbicara dengan Takagi melalui telepon, Weyland memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Dia telah membuat banyak keputusan berisiko dalam hidupnya, tetapi itu selalu terjadi ketika dia aman dan punya waktu untuk memikirkan keputusannya. Kali ini, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Mungkin, ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia bisa begitu disengaja. Untuk keputusan yang disengaja ini, dia menawarkan komisi tinggi sebesar $500.000, karena Takagi mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk mempekerjakan Luke dengan gaji tahunan sebesar $500.000, hanya untuk ditolak. Weyland tidak kekurangan uang, dia juga tidak ingin ditolak. Faktanya, itu adalah hal yang baik bahwa tempat yang dia datangi sangat unik. Kutub Selatan. Jika bukan karena Weyland, Luke tidak tahu berapa lama dia akan berpikir untuk mengunjungi tempat ini. Itu benar, Luke datang ke Kutub Selatan justru untuk liburan. Dia tidak percaya bahwa orang besar seperti Weyland akan menanggung kesulitan di Kutub Selatan. Betapapun kerasnya Kutub Selatan, orang besar itu tidak akan merasakannya. Seperti saat ini, begitu hangat di dalam ruangan sehingga hawa dingin di luar tidak bisa dirasakan sama sekali. Setelah mendengarkan penjelasan Stafford, Luke bertanya, tanggung jawab saya hanya untuk memastikan keselamatan Weyland, kan? Stafford mengangguk. Iya, Luke, jadi, saya tidak bekerja di bawah Tuan Stafford, kan? Stafford kembali mengangguk dengan tenang. Betul sekali. Maurice, pengawal sebelumnya, juga hanya bertanggung jawab atas Tuan Weyland. Luke memandang Weyland, dan lelaki tua itu terbatuk dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi itu tidak perlu. Di tempat ini, aku satu-satunya bosmu.